Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita datang ke bait-Nya dengan segala kerinduan memuji dan menyembah nama-Nya. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, dengan kasih Kristus, Papa Demi akan memimpin kita dalam doa syafaat. Saja kita sama-sama berdiri, kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita pagi ini. Segala puji, hormat, segala kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga. Engkau yang sudah memilih kami, menetapkan kami untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Itu sebabnya pagi ini kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kami memulai, ampuni segala dosa dan kelemahan kami. Apa yang kami perbuat yang tidak menyenangkan Engkau, sehingga pagi hari ini benar-benar pengampunan itu terjadi dan kami bisa menghampiri takhta kemuliaan. Kami percaya hari ini terjadi pesta yang luar biasa. Hari ini ada pribadi-pribadi yang terbuka untuk Tuhan. Pemulihan terjadi. Dan kami melihat perkara-perkara besar itu semakin terjadi dalam setiap kehidupan kami, khususnya di dalam bergereja. Kami berdoa dan kami menyerahkan seluruh pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Urapan kuasa Roh Kudus boleh memenuhi mereka, cengkerami mereka semua sehingga setiap kata yang diucapkan boleh menjadi kekuatan dan berkat bagi kami. Menjadi rema bagi kami untuk kami pakai di dalam kami melangkah selama kami dikasih kesempatan untuk hidup di dalam dunia ini. Anak-anakmu yang masih dalam perjalanan, Tuhan tuntun langkah mereka. Mereka boleh datang, mereka boleh ada bersama-sama kami. Kami berikan pujian yang terbaik, penyembahan yang terbaik, korban syukur yang terbaik untuk Tuhan. Engkau mencium itu sebagai sesuatu yang dupa yang berbau harum di hadirat-Mu, sehingga Engkau turun, Engkau kerasan di dalam ibadah kami pada saat pagi hari ini. Kami memberkati ibadah kami pada saat pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Izinkan kami untuk bersyafaat buat bangsa dan negara kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Kami berdoa Indonesia ada di dalam rancangan Tuhan. Indonesia diselamatkan untuk Tuhan. Ada 270-an juta jiwa yang ada di dalamnya. Kami percaya jiwa yang besar kami persembahkan kepada Tuhan. Indonesia diselamatkan, pulau-pulau diselamatkan, pulau-pulau dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari ini terjadi hal yang luar biasa. Kami berdoa dan kami percaya itu sedang terjadi, sudah terjadi dan akan terjadi. Kami berdoa, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih pemerintah kami, Bapak Jokowi bersama dengan wakil, staf menteri. Kami berdoa buat polisi, tentara. Kami menyerahkan buat DPR, MPR. Kami menyerahkan buat Tuhan, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, RT, RW. Tuhan, kasih mereka hikmat di dalam mereka menjalankan tugas mereka, amanah yang dipercayakan oleh rakyat bagi mereka. Kami berdoa Tuhan tolong takut dan hormat akan Tuhan ada pada mereka. Sehingga mereka boleh membawa Indonesia lebih maju lagi, maju dan maju lagi. Selamatkan jiwa mereka Tuhan, selamatkan mereka. Biar mereka juga punya kesempatan untuk percaya kepada Tuhan. Gereja Betel Indonesia kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapak Ruben Adi bersama dengan seluruh stafnya. Kami berdoa buat Bu Lili sebagai ketua majelis daerah. Kami menyerahkan Perwil 2 di tempat ini. Diberkati oleh Tuhan. GPI ada untuk memberkati. GPI ada untuk membawa banyak jiwa datang pada Tuhan. Sebabnya kami berdoa GPI diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami percaya Engkau ada di sini. Kami akan mulai ibadah kami pada saat pagi hari ini. Hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bapa, kita siap menyembah-Mu. Kita siap memuji-Mu. Engkau Raja yang mulia. Engkau telah berkorban bagi kami. Engkau telah menyelamatkan setiap jiwa kami, ya Bapa. Engkaulah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Kami mau sujud di depan tahta-Mu. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Yesus Kristus Tuhan.
Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, amin. Engkau Tuhan ku tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang layak dipuji, ditinggikan. Engkau Raja Yesus, Engkau mulia Bapa, layak ditinggikan, layak disembah, Yesus. Haleluya, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, terima kasih Bapa. Yesus, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Bapa. Yesus, Engkau baik. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, Allah yang bertata, Allah yang berkuasa, Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan. Tiada satu pun yang luput ya Bapa. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala hormat dan syukur. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku.
Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami siap memuji lebih lagi. Kami siap meninggikan nama-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Yang bersuka cita bisa lambaikan tangannya untuk Tuhan. Haleluya. Tahun ini para pemerintah bilang bahwa tahun ini akan terjadi krisis, tahun ini akan terjadi resesi, tahun ini akan terjadi kegelapan. Tetapi kita yakin dan percaya bersama Tuhan, kegelapan itu disingkirkan karena Tuhan adalah terang kita. Amin. Tuhan adalah terangku. Haleluya, haleluya. Tuhan adalah terangku. Nyanyikan bersama-sama. Yang percaya akan kasih Tuhan di tahun ini, sorakan haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Kita percaya kita akan diberkati Allah di tahun ini. Sebab
kita akan menerima sukacita yang dari surga. Sukacita yang tidak ada habis-habisnya. Mari kita terima sukacita yang dari surga. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Semangatku takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Ku terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Semangatku takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Nyanyikan bersama-sama jemaat Tuhan. Haleluya. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuh. Sekali lagi, nyanyikan lebih sungguh lagi. Haleluya. Semangatku takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sebab sukacitanya mengalir seperti sungai yang tak pernah kering. Haleluya, sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersedap di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku.
Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang dipenuhi oleh sukacita. Haleluya. Kita persiapkan hati kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman-Nya. Engkaulah Tuhan kekuatanku. Sejauh langit dan bumi, sebegitu besarnya kasih-Mu Bapa kepadaku. Engkaulah Tuhan, Engkaulah kekuatanku, dan Engkaulah sukacitaku. Amin. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Amin. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Nyanyikan lebih sungguh lagi. Sejauh langit dari bumi, dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang penuhi hati kami ya Bapa.
kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman. Waktu dan tempat dipersilakan. Kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi katakan sejauh langit dari bumi. Sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih Tuhan. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Sekali lagi katakan Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Haleluya. Pagi hari ini hanya Dialah yang layak disembah. Mari bersyukur menyembah Dia. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Tiada nama lain yang layak disembah di pagi hari ini. Nama-Mu ajaib, Nama-Mu besar. Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan. Tiada nama yang lain, tiada nama lain, tiada nama lain yang disembah. Yesus, terima kasih. Ajaiblah Kau Tuhan, dahsyat dalam perbuatan-Mu. Nama-Mu besar, Nama-Mu dahsyat, berkuasa kasih-Mu. Yesus,
Seperti kata firman-Mu Tuhan, kasih Tuhan selalu baru setiap pagi dan rahmat-Mu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Siapakah kami pagi hari ini Tuhan? Manusia yang berdosa, yang tidak layak di hadapan-Mu, tetapi Engkau memperdulikan kami. Siapakah kami sehingga kami bisa datang di tempat ini pagi hari ini, kalau Tuhan tidak memperdulikan kami? Kami bersyukur buat kebesaran kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan dengan segala kerendahan hati kami, biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mau menyatakan kami mengasihi Engkau Yesus, kami mengasihi Engkau Yesus. Kami merindukan jamahan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami mengasihi Engkau. Kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus. Ku renungkan firman-Mu. Ya, amin. Sekali lagi aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Oleh sebab itu ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hati-Mu menyenangkan hati-Mu. Tujuan kami hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami siap
pagi hari ini untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami yang hadir di tempat ini boleh mempunyai hati sebagai hamba dan telinga sebagai seorang murid. Dan setiap kebenaran firman-Mu boleh kami terima dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang sepakat dengan saya berkata, amin. Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Ya, shalom. Pertama kali saya tentu mengucapkan selamat datang, dan hari ini pertama kali saya berada di sini setelah sebelumnya beberapa tahun yang lalu saya bertemu dengan Pak Demi juga istri dalam sebuah acara seminar di satu daerah di desa Pucuk ya, Pacul gitu ya. Dan di sana kami bertemu, dan tanpa disangka-sangka beberapa bulan yang lalu kami ada berhubungan kembali lewat WA, dan beliau menyatakan monggo mampir. Nah, kebetulan hari ini saya ada waktu, saya sempatkan, saya cari setelah beberapa minggu yang lalu saya dari Tulungagung dan sekarang saya berada di sini begitu. Nah, puji Tuhan, slide-nya bisa? Sudah? Nah, perkenalkan, nama saya adalah Antoni Sanjaya ya. Saya datang bersama dengan istri dan saya berasal dari gereja yang sama dengan saudara dalam sinode yang sama, dan di Surabaya saya kami beribadah, dan pagi hari ini seperti yang kita tahu bahwa tema tahun ini untuk gereja ini adalah diselamatkan untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 47 sampai 48. Nah, saudara, saya ingin bertanya terlebih dahulu bagaimana kehidupan perjalanan saudara di tahun 2022. Nah, ya. Sekarang saya ajak saudara untuk mengingat terlebih dahulu. Nah, ya. Mengingat terlebih dahulu bagaimana sih perjalanan saudara, kehidupan saudara selama tahun 2022. Mari kita coba ingat-ingat kembali. Kalau ada kertas, mungkin saudara bisa menuliskannya. Kalau putih itu artinya tanda keberhasilan. Kalau hitam berarti tanda kegagalan, sedangkan kalau yang warnanya kuning mungkin ada hal-hal yang tertunda di dalam kehidupan saudara sehingga saudara tidak berhasil melanjutkannya. Tetapi tahun ini saudara punya komitmen untuk mewujudkannya. Oke, enggak apa-apa gitu ya, diingat-ingat aja. Oke. Nah, setelah saudara mengingatkannya dan menggambarkannya dalam secari kertas, bagaimana jika saudara menggambarkannya putih semua seperti yang digambar ini? Bagus atau enggak? Nah, enggak bagus, katanya Ibu Gembala, enggak bagus. Ya, kalau putih semua enggak bagus. Demikian juga kalau kertas saudara isinya hitam semua. Ya enggak bagus tentunya, ya toh. Enggak ada variasinya, hitam semua. Betul ya? Maka orang kalau pakai pakaiannya hitam-hitam kan mesti divariasi, dikasih sabuk, dipakai kalung gitu ya, biar kelihatan ada pembedanya. Nah, kalau begini kan bagus, antara putih, hitam, dan berwarna yang di sebelahnya itu. Kelir-kelir gitu ya. Oke ya. Nah, saudara, kalau kita bicara melihat ke belakang, flashback orang ngomong ya toh, melihat jauh ke belakang, maka saya teringat akan satu rasul di dalam perjanjian baru, di mana dia menceritakan perjalanan hidupnya yang lalu-lalu itu dengan bangga. Bahkan dia mengatakan segala hal yang terjadi itu meskipun itu berlawanan dengan kata hatinya, tapi dia bangga sekali. Orang itu adalah Rasul Paulus.
Rasul Paulus itu sangat bersemangat untuk menceritakan kepada jemaat di Roma bagaimana Tuhan itu begitu baik. Kasih karunia-Nya itu tidak pernah habis-habisnya. Dan rahmat-Nya, juga kebaikannya, pertolongannya. Padahal pada waktu Paulus menulis surat ini, dia juga sedang diburu-buru oleh pemerintah Romawi. Bahkan dia juga berada di penjara setelah itu. Nah, jadi kalau digambarkan dalam secarik kertas, maka kehidupannya Paulus seperti yang digambar itu. Ada putih, ada hitam. Jadi Paulus sangat bersemangat menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan, tetapi dia juga tidak ragu untuk menceritakan bagaimana kehidupannya setelah menjadi orang Kristen. Itu justru berlawanan dengan pada waktu dia sebelum menjadi orang Kristen. Sisi gelap gambarkan. Tapi Paulus bangga. Jadi meskipun banyak pencobaan menghantam hidupnya, kesakitan mendera hidupnya, bahkan hidupnya pada akhirnya berakhir di penjara. Tetapi seperti yang kita lihat, banyak surat-surat Rasul Paulus yang diterima oleh jemaat pada waktu itu. Dan itu yang membuat dia bangga. Dengan bangga dia menceritakan, gak apa-apa, meskipun kekristenan itu sulit, aku tetap bahagia. Nah, amin. Ini Rasul Paulus. Nah, pagi hari ini saya ingin kita bersama-sama mempelajari yang saya beri satu tema, yaitu bersukacita menuju pengharapan. Bersukacita menuju pengharapan. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk membaca di dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5. Roma ayat 3 sampai ayat 5. Sudah semua? Mari kita baca sama-sama ya dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, apa? Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, kalau kita membaca ayat ini, Roma 5 ayat 3 sampai 5, perhatikan mulai ayat yang kelima itu diawali dengan kata, dan bukan hanya itu saja. Artinya apa? Ada penjelasan di ayat 45 itu dijelaskan, tetapi ternyata ada penjelasan lain yang lebih-lebih lagi juga sangat penting. Makanya Paulus ngomong, dan bukan hanya itu saja. Pak Demi ini banyak menolong saya dalam hal A, B, C. Tapi enggak cuma itu toh. Nah, seperti ini. Dan bukan hanya itu saja. Artinya ada kebaikan-kebaikan lain yang perlu diceritakan. Ada hal-hal penting lain yang harus diceritakan. Dan dalam hal ini, dalam hubungannya dengan kekristenan. Apa maksudnya? Dan bukan hanya itu saja, maka saya ajak saudara untuk naik ke ayat 1 dan 2. Dikatakan demikian. 1, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 2, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ternyata kalau tadi Paulus menceritakan di ayat 4 dan 5, 3, 4, 5 mengenai ketekunan, mengenai pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Ternyata ada yang lain, yaitu di dalam Dia kita beroleh damai sejahtera. Amin. Nah, jadi kita dibenarkan, perhatikan, kita dibenarkan oleh Kristus itu memberikan dua kemegahan bagi kita. Dua kemegahan yang kita terima setelah kita dibenarkan oleh Kristus, yaitu
Kita boleh bermegah, berbangga diri. Yang pertama, karena kita dibenarkan karena iman kita dan dampaknya adalah mendapat damai sejahtera. Jadi dampak yang pertama adalah karena kita mendapat damai sejahtera dan kita bisa mendapat jalan, mendapat akses untuk masuk ke surga. Itu kemegahan yang pertama yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat 1 dan 2. Dan kemegahan yang kedua dikatakan tadi bahwa di ayat ketiga kita boleh bermegah ternyata di dalam hal apa? Kesengsaraan. Wow. Bermegah di dalam kesengsaraan. Mau? Secara manusia pasti saudara sepakat dengan saya. Yo nek iso yo ojo to Tuhan. Umurku sik dawa mosok sengsara terus. Tetapi justru ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kemegahan orang Kristen itu ada dua. Dapat damai sejahtera sehingga membuat kita ada akses untuk masuk ke surga karena ada pengharapan. Tetapi yang kedua, kemegahan itu adalah kemegahan di dalam hal menderita buat dia. Ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Sebagai orang-orang Kristen, jangan pernah bermegah karena Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus menolong saya, Tuhan Yesus memberkati usaha saya, Tuhan Yesus memberkati kuliah saya, haleluya. Ya betul, tetapi jangan pernah lupa orang Kristen juga harus masuk satu zona yang lain yang namanya kesengsaraan. Dan di dalam hal kesengsaraan, mari kita boleh berbangga. Amin. Berbangga di dalam kesengsaraan. Nah sekarang kita lihat. Kesengsaraan itu kenapa harus dikerjakan, harus dilewati oleh orang-orang Kristen. Untuk jemaat Roma pada waktu itu dan juga yang sekarang buat kita. Kita akan lanjut dengan cepat. Mengapa kita harus bersuka cita? Saya katakan tadi Paulus bangga, artinya apa? Paulus gak ngersulo, Paulus gak ngedumel, Paulus gak ngomel aja, aduh Tuhan cek soroe melok Kristen ini ya. Tidak. Paulus justru bersukacita dalam kesengsaraannya. Kenapa harus bersukacita di dalam kesengsaraan? Maka yang pertama adalah kesengsaraan adalah tempat untuk mempertahankan dan mengembangkan rencana Allah. Amin. Kesengsaraan adalah tempat untuk mempertahankan, artinya apa? Kalau kita sudah dapat rencana itu, pertahankan. Tetapi untuk kemajuan itu kita harus mengembangkannya sesuai dengan kehendak Allah. Apa ini maksudnya? Mari kita akan lihat lebih dalam lagi. Kesengsaraan adalah tempat untuk mempertahankan dan mengembangkan rencana kehendak Allah. Kita akan lihat dengan cepat. Masuk terlebih dahulu, apa sih yang dimaksud dengan rencana Allah? Kalau dalam kebenaran menurut firman Tuhan, rencana Allah adalah berawal dari kehidupan kita sebagai orang yang berdosa. Tetapi kedatangan pendamai itu, yaitu Yesus, itu mengubah kehidupan kita. Nah, ini harus dipahami. Kita dulu seorang yang berdosa, tidak ada akses ke sana, tidak ada akses menuju ke Allah. Makanya jangan heran kalau ada batu dianggap itu adalah Allah. Kalau ada gua itu dianggap adalah Allah. Itu dulu. Tetapi karena Yesus datang menyatakan yang sesungguhnya jalan menuju ke sana adalah melalui Yesus sendiri, maka jadilah itu. Dan yang kedua, rencana Allah adalah membenarkan setiap orang, dan itulah yang disebut dengan kasih karunia. Saudara, dibenarkan karena iman itu sifatnya gratis, cuma-cuma. Jadi tidak ada yang ceritanya dibenarkan karena perbuatan baikku. Maka di dalam kekristenan tegas menolak perbuatan baik, tidak menjamin, tidak menyatakan, tidak menjadi akses menuju ke surga ketemu Allah Bapa. Bukan. Tetapi
untuk bisa sampai kepada surga Allah melalui Yesus Kristus. Amin. Dan karena kita percaya kepada Yesus Kristus, maka harus dinyatakan melalui hidup kita, yaitu perbuatan baik. Nah, begitu ya, menceritakannya kepada orang-orang begitu. Jadi nggak boleh dibalik. Berbuat baik bisa mencapai surga, tidak. Percaya kepada Yesus masuk surga, dan karena percaya Yesus dinyatakan melalui perbuatan baik yang keluar dari hidupnya. Amin. Nah, inilah. Dan kemudian pendamaian yang diberikan itu memberikan lego hatiku. Damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu karena kita damai, kenapa? Karena ada pengharapan. Yang saya katakan tadi, kita bisa ketemu dengan Allah di surga. Dan jangan pernah lupa, kalau kita sudah dapat damai, maka tugas kita adalah membagikan damai itu kepada orang-orang yang lain, yang disebut dengan amanat agung. Matius 28. Nah, ini rencana Allah. Jadi benang merah dari seluruh perjanjian lama sampai perjanjian baru itu adalah Kristus. Kristus yang dinyatakan, Kristus yang memberikan penebusan, Kristus yang menyelamatkan. Dan setelahnya kita yang beroleh keselamatan pagi hari ini wajib melanjutkan misi agung itu. Nah, ini pentingnya. Maka tidak salah, temanya adalah menjadi terang bagi bangsa. Tugas kita. Amin. Ya, ini rencana Allah. Dan kemudian selanjutnya apa? Undang saya. Klik di situ. Nah. Oke, kadang nge-lag ya. Nah, saya gambarkan seperti ini, saudara. Dalam keadaan berdosa, putus hubungan dengan Allah, dan setelah menerima pendamaian, dan nantinya akan menerima kemuliaan. Tetapi ingat, setelah menerima pendamaian, untuk menerima kemuliaan, harus mengalami proses. Dan proses inilah akan ada yang namanya zona penderitaan. Ya. Maka saya katakan dari awal tadi, jadi orang Kristen jangan cuma kejar kebaikan-kebaikan Tuhan meskipun itu penting. Berkat-berkat Tuhan itu penting. Tetapi jadi orang Kristen juga harus siap untuk masuk ke yang namanya zona penderitaan. Setuju? Amin ya? Nah, kalau setuju saya lanjutin, kalau enggak setuju kita berhenti sampai di sini. Gak enak ya, diundang sepisannya kok khotbahnya kok nyelekit ini. Ya, saya lanjutkan. Saudara harus tahu, saudara bersukacita itu bukan otomatis. Ya, orang sukacita itu enggak otomatis. Tetapi orang yang bersukacita itu haruslah apa? Diupayakan. Maka kalau firman Tuhan ngomong, jika musuhmu menyakiti kamu, apa? Kasihilah musuhmu. Artinya apa? Diupayakan. Ya diupayakan, masya ati merongkol, tak kasihi kamu. Jadi tidak ada ceritanya dengan sendirinya. Diupayakan, diterima dengan tangan terbuka. Permintaan maaf diterima dengan tangan terbuka. Demikian juga dalam urusan sukacita. Itu enggak bisa tiba-tiba bersukacita, harus diupayakan. Tidak boleh juga bersikap pura-pura. Dan yang kemudian yang kedua, kalau yang tadi kehendak Allah, mengenal kehendak Allah, itu adalah satu cara yang pertama. Dan yang kedua, kesengsaraan itu adalah sangat baik, menyehatkan. Wah, kok bisa? Seharusnya kan yang menyehatkan kita kan karena berkat Tuhan. Tetapi kenapa harus dikatakan kesengsaraan yang menyehatkan? Kesengsaraan adalah sangat baik karena menyehatkan dan membentuk karakter kita. Karakter kita dibentuk melalui kesengsaraan. Karakter kita bukan dibentuk melalui berkat-berkat itu meskipun itu penting. Kesengsaraan adalah upaya untuk membentuk karakter kita dan menjadikan kita sehat di dalam iman. Kenapa demikian?
Rasul Paulus menceritakan bagaimana caranya untuk menjadi sehat melalui penderitaan. Di ayat tadi, caranya bagaimana? Ini loh saudara. Yang pertama, kesengsaraan dihasilkan atau menghasilkan ketekunan. Tadi Paulus mengatakan di ayat ketiga bahwa penderitaan itu menghasilkan sebuah keadaan yang namanya ketekunan. Penderitaan itu adalah nyata dalam kehidupan kekristenan. Perhatikan ini, orang Kristen itu kalau menderita itu biasa. Orang Kristen kalau menderita itu lumrah. Karena memang penderitaan itu nyata adanya. Dan di balik penderitaan itu Tuhan justru sebaliknya terus ingin mengembangkan ketahanan itu. Ketahanan untuk menderita. Makanya tadi saya kasih alasan di ayat pertama yang di poin ke-1 bahwa ketekunan atau kesengsaraan itu adalah untuk mengembangkan rencana Allah. Nah, disinilah daya tahan kita, iman kita itu dikembangkan, diperkuat melalui apa yang namanya disebut penderitaan. Saudara, kalau bicara ketekunan itu seperti jarum suntik yang disuntikkan di bawah kulit. Ayo sekarang bayangkan, yang sering ke dokter, disuntik, dus, yang terjadi apa? Sakit. Kalau dokternya kurang pinter nyuntiknya, sakitnya agak lama. Terus besok, aduh kok jarem ya. Ketekunan dari bahasa aslinya itu seperti sebuah jarum suntik yang disuntikkan di bawah kulit. Begitu disuntikkan, cus, begitu, apakah kita meronta? Waduh, langsung dicabut begitu? Enggak kan? Disuntikkan, ditahan. Sampai jarum, sampai infusnya atau cairannya masuk ke dalam tubuh. Jadi artinya apa? Ketekunan itu mengandung unsur bertahan. Tahan dulu. Aduh, begitu ya, ditahan. Jadi arti ketekunan, hipomone itu artinya bertahan di bawah tekanan. Mampu bertahan di bawah tekanan. Itu yang namanya ketekunan. Kalau sekarang saudara tidak mampu bertahan di bawah tekanan, ya saudara enggak disebut tekun. Ke gereja Senin Kemis, minggu ini datang, minggu depan enggak datang. 2 minggu lagi baru datang. Terus kalau di sini tadi saya dengar komselnya 7 wilayah. Saudara yang tergabung dalam komsel A misalkan ya, terkadang datang, terkadang enggak datang dengan berbagai alasan. Ya itu namanya enggak tekun. Saya enggak memandang alasannya ya. Pokok datang enggak datang artinya kan kurang tekun. Tapi puji Tuhan, pagi ini semuanya hadir, tekun berarti. Amin. Saudara siap berarti disuntik lebih dalam lagi, dikasih jarum suntiknya. Amin. Jadi siap-siap ya, kalau mau tekun, jarum suntiknya akeh kok. Mampu bertahan di bawah tekanan, itu yang namanya tekun. Jadi ketekunan itu juga berbicara kesabaran. Orang yang enggak sabar, ya enggak tekun itu namanya. Gerusa-gerusu, maunya cepet gitu ya. Aku wis doa setahun enggak dijawab-jawab. Ayo Tuhan jawaban. Wah, itu namanya enggak tekun. Begitu ya. Ibadah percuma, tiap minggu saya datang jauh-jauh dari sana naik gunung begini, adem-adem jam 6 lagi. Lebih baik nak tidur dulu aja, nanti aja ya cari yang jam 9. Setelah itu jam 9 ke tempat lain, kok panas ya, waya kerja iki. Wis gak sido wis. Lah, oh nanti sore saya mau buka toko dulu. Nanti jam 3 saya tutup, pulang rumah saya mandi-mandi, langsung saya berangkat. Pulang rumah, aduh kok kesel ya, keturun. Nah, enggak tekun, enggak hipomone itu namanya. Amin. Ketekunan itu sabar gitu loh. Dan kuat untuk menanggung cobaan di dalam hal menderita.
saya tabah tekun menghadapinya. Meskipun emosi ini kepingin berdodok, kurang ajar ini ya. Ini katanya saudara dalam Kristus tapi bencekno iki wong iki situk iki. Wis. Gak pelayanan aku, gak pelayanan. Aku gak main keyboard, syukur gak ono sing main keyboard. Nah, emosi karena temennya bencekno. Teman sepelayanan lo menjengkelkan. Nah, ini kan gak bener. Tekun. Apapun yang terjadi tetap bersatu dalam wadah GBI Diaspora Karanganyar. Amin. Nah, ini baru benar, ini tekun namanya. Gitu ya. Nah, penderitaan menghasilkan ketekunan. Dari ketekunan dikatakan menghasilkan apa? Tahan uji. Apa toh yang dimaksud tahan uji itu? Kalau saudara ngomong, ya pokoknya kuat Pak. Diuji itu lulus terus. Iya benar. Ternyata tujuan tahan uji itu adalah menghasilkan karakter. Artinya apa? Orang yang disebut tahan uji adalah orang yang berhasil mempertahankan karakter yang sesungguhnya. Kalau sekarang saya disebut orang Kristen, ya harus menghasilkan karakter yang sesungguhnya, yaitu karakter sebagai orang Kristen dengan karakter tabiat yang seperti dituliskan oleh Alkitab. Kalau saudara ngakunya orang Kristen tetapi karakter saudara tidak sesuai dengan yang ditulis Alkitab, itu namanya bukan tahan uji, itu enggak dogime. Tahan uji itu berkaitan dengan karakter. Artinya karakter saudara terbukti sampai kapanpun saudara dijelekin orang, saudara dilecehkan orang dalam hal iman saudara, dalam hal pelayanan saudara. Saudara, amin, puji Tuhan. Karakter saudara mulai terbukti alias tahan uji. Maka saya meminta seluruh pengurus pelayan di tempat ini dengan kasih Tuhan, tahan uji. Kalau misalkan, maaf Pak ya, aduh Pak Gembala kok ngomongannya nyelekit ya, bencekno, tahan uji. Tapi enggak pernah toh, enggak menjelek-jelekan, ya baik Pak Demi ini. Kalau ada singgungan di antara saudara, perhatikan, ingat, tahan uji. Hasilkan karakter yang berkualitas. Amin. Ya, jadi ketekunan itu artinya karena kita tekun, kita mau tekun menghasilkan karakter yang terbukti. Ketekunan adalah sarana untuk kita mengalami ujian. Emas, dikatakan di firman Tuhan, emas yang baik adalah melalui tempaan, dibakar. Maka dikatakan iman kita jangan seperti kayu yang dibakar jadi arang. Tapi kita harus seperti emas. Artinya apa? Tahan uji. Mbok bakar kayak apa? Justru lebih murni. Amin. Nah, ketekunan menghasilkan tahan uji. Dan hasil dari ketekunan itu ternyata memberikan hasil yang lebih besar. Karakterku sebagai orang Kristen bukan untuk kebanggaan, bukan, tetapi justru mempertontonkan ini loh, kasih Kristus dalam diriku itu seperti ini. Paulus bangga dengan penderitaan, justru melalui penderitaan karakter Kristus itu malah tambah muncul, karakternya tahan banting. Dan kemudian yang ketiga, kesengsaraan itu mengingatkan kita akan sebuah pengharapan akan kemuliaan. Nah, tadi dikatakan ya ayatnya ya, ada pengharapan. Pengharapan itu hanya bisa didapatkan melalui zona kesengsaraan. Kesengsaraan mengingatkan akan adanya sebuah pengharapan. Nah, apa maksudnya? Sebuah pengharapan akan kemuliaan. Kesengsaraan itu sebagai sarana untuk menerima pengharapan itu. Nah, kita lihat sekarang. Mengapa tadi dikatakan di ayat sebelumnya, mengapa kita harus tekun? Mengapa kita harus tahan uji?
Mengapa kita harus tekun? Mengapa kita harus berkarakter? Ternyata untuk mendapatkan pengharapan. Saudara jangan mimpi mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Saudara jangan pernah mimpi mendapatkan kebaikan dari Tuhan meskipun itu diberikan karena kasih karunia. Kalau saudara tidak tekun dan tidak tahan uji. Orang-orang Kristen tahun 2003 adalah tahun untuk semakin tekun, semakin tahan uji. Amen. GBI Diaspora semakin tahan uji, semakin bertekun. Karena ada pengharapan. Kalau nggak ada pengharapan, sia-sia semuanya. Kalau Kristus tidak mati buat kita, sia-sialah iman kita, kata Rasul Paulus. Demikian juga. Kalau kita percaya ada pengharapan akan surga yang mulia nanti saat ketemu dengan Allah Bapa, kita harus tekun, tahan uji. Nah, dari tahan uji tadi menghasilkan pengharapan, ternyata apa saudara? Pengharapan itu adalah keadaan yang membuat seseorang akan terus berjuang melawan rintangan. Siapa yang masih ingat dengan yang sudah bersuami, beristri, berkeluarga? Ingat dulu masa pacarannya. Arek wedok iki kok ayu ya. Tapi apa ya mungkin ya aku bisa dapatkan dia. Tetapi karena saudara mempunyai keyakinan, oh, suatu saat nanti kau akan jadi milikku. Dan dengan segala upaya dilakukan. Tujuannya apa? Karena ada pengharapan gitu loh ya. Aku berharap suatu saat kowe dadi milikku. Tak lakoni kabeh. Tekun dia. Mas yo bapake. Jam berapa ini kamu datang? Pulang. Oh sebentar, anak saya mau saya ajak pergi. Ya om, ya om. Pulang. Nanti datang lagi. Ada pengharapan. Dan pengharapan itu adalah yang membuat seseorang kan terus bertahan. Melawan rintangan. Dalam iman saudara mengikut Kristus, apa rintangan saudara? Saya enggak ngerti. Tahun 2022, apa rintangan-rintangan yang Bapak Ibu hadapi? Ayo, terus berpengharapan, melawan. Supaya kita tetap dekat dengan Kristus. Amin. Dan melawan itu sonanya adalah penderitaan, kesengsaraan. Jadi dari tahan uji itu akhirnya menghasilkan pengharapan begitu. Sekarang rintangan itu apa? Saudara yang bisa menjawab, rintanganku dalam tahun 2022 dalam mengikut Kristus itu A, B, C, D. Firman Tuhan pagi ini mengatakan aku harus tekun. Dan dari ketekunan menghasilkan tahan uji. Dan karena aku tahan uji, maka aku berhak mendapatkan pengharapan itu. Jadi tahu ya, kalau mau ketemu Tuhan dengan Tuhan Yesus, wajib hukumnya tahan uji, tekun, dan akan menerima pengharapan itu. Amin. Dan yang terakhir, kesengsaraan itu adalah bukti kasih Allah tak berkesudahan. Kesengsaraan adalah bukti bahwa kasih Allah tidak berkesudahan. Aneh ya, Rasul Paulus justru bangga dengan kesengsaraan. Padahal kalau menurut ukuran manusia, apa sih penyertaan Tuhan itu sih? Kalau kita dalam kondisi baik-baik saja, itu Tuhan beserta. Sementara kalau kondisi tidak baik, mungkin kita akan hilang jauh dari Tuhan dan kita menghindari kesengsaraan itu. Lebih baik aku pilih cara yang lain. Dan ada tawaran dari seberang sono, ikut aku aja enak. Dan akhirnya kita memilih meninggalkan Kristus karena pingin senang secara daging. Tetapi
Poin keempat, meskipun secara daging kita disakiti, tersakiti, tidak nyaman, tidak enak. Tetapi itu justru kasih Allah tetap ada bersama dengan kita. Amin. Nah, Paulus tidak melihat penderitaan sebagai pertanda bahwa Tuhan tidak mengasihi. Maka dengan jelas di dalam ayat 35 Roma 8 itu kesengsaraan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya pedang tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang besar. Kita belum mengalami penganiayaan. Lah nek cuma aduh kok sepi ya, tokoku sepi, dan kita berusaha mencari cara supaya toko rame, tetapi pada akhirnya berdampak meninggalkan Tuhan jauh di belakang. Pak Demi besuki bolak-balik, iya Pak nanti saya janji saya mau datang, gak pernah muncul. Ingat firman Tuhan ini, justru di saat sengsara kita, mari berkata, kasih Allah tidak berkesudahan. Amin. Lah terus bagaimana? Paulus mau milih mana? Lihat penderitaannya atau lihat kasih Allah? Paulus lebih memilih fokus kepada kasih Allah. Angel loh, tahun kemarin kalau mau mempertahankan fokus kepada Allah dan ibadah tahun-tahun kemarin kan harus online dan onsite. Tapi pada kenyataannya kan kita harus menjalani secara online. Jadi Bapak Ibu semuanya berada di rumah. Tahun kemarin sudah mulai baik, sudah mulai banyak yang onsite. Tetapi tahu apa yang terjadi? Di Surabaya banyak yang memilih untuk tetap online. Boleh? Boleh. Tetapi tidak begitu seharusnya. Kalau orang ngomong ngono ning aja ngono. Ya benar, gereja memfasilitasi seperti yang sekarang ini ya. Tapi bukan berarti itu baik. Karena ibadah, perhatikan saudara, kalau saudara ibadah itu berbicara persekutuan. Ya, jadi bukan berarti ibadah itu ya wis pokoknya fokusnya Tuhan. Saya di rumah kan juga saya beribadah, fokus saya pada Tuhan. Ada banyak kejadian ibadah di rumah secara streaming, ibadahnya sambil makan kacang. Betul enggak? Sambil delosor. Gojek, GoFood. Oh ya, diklik. Ngambil makanannya dulu. Terganggu dah ibadahnya. Bener enggak? Di pause. Waduh, tadi firman Tuhannya Pak Demi apa ya? Hilang 5 menit ya. Gak apa-apa lah, nanti sore kan bisa saya klik lagi. Persekutuannya mana? Hilang. Jadi pagi hari ini kalau saudara datang itu karena Tuhan rindu saudara sebagai tubuh Kristus itu bersatu. Ada persekutuan. Jadi nek datang ke gereja saling menyapa, jok jem-jeman, mulai kabur. Datang duduk. Selamat pagi. Ya, oh maaf Pak, saya sedang fokus kepada Tuhan ya, nanti aja. Lah, piye. Ya, jadi ibadah ada unsur persekutuan. Nah, ini kembali lagi tadi. Kita harus fokus, ya, sengsara, tetap kita fokus kepada kasih Allah. Amin. Nah, apa yang bisa saya simpulkan dari penjelasan saya pagi hari ini? Yang pertama sekali adalah perhatikan, langsung saya sebut saja sebagai aplikasi. GBI Diaspora Karanganyar mendapatkan 2 kemegahan, yaitu bermegah di dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah dan bermegah juga di dalam hal penderitaan. Setuju? Gak setuju, sing setuju Pak Demi. Setuju? Nah, ingat ya. 2 zona penderitaan. Bermegah di dalam pengharapan tapi juga bermegah di dalam penderitaan. Maaf,
dua kemegahan. Ya, itu yang Rasul Paulus ajarkan kepada jemaat di Roma. Dan kemudian yang kedua, penderitaan, kesengsaraan kita justru harus kita lewati. Karena itu dipergunakan untuk menerima pengharapan. Yaitu bahwa kita akan menerima kemuliaannya nanti pada waktu kedatangan Yesus kedua kalinya. Setuju? Kita harus yakin. Tetapi lewati zona kesengsaraan itu. Dan kesengsaraan tidak boleh dihindari. Jangan pernah menolak. Karena kesengsaraan adalah proses tempat untuk kita belajar. Tempat untuk kita menghasilkan ketekunan, menghasilkan karakter yang teguh, yang tahan banting. Sekali lagi, ketekunan, tahan uji adalah berbicara mengenai iman. Kalau hari ini saudara ada kesalahan dan dosa yang berakibat saudara menderita, silahkan dan cepat bertobat. Jadi kesengsaraan yang dimaksud di sini adalah kesengsaraan karena Kristus itu sendiri. Amin. Jadi bukan karena kita berbuat dosa dan kita sorot dan kemudian Tuhan kamu kok enggak pulih-pulihkan aku ya. Lah, ya justru disitulah mulainya bertobat terlebih dahulu. Mengaku dosa dan biarkan Tuhan melakukan pemulihan. Artinya apa? Mulailah tekun mengikut Kristus, tahan uji. Dan yang terakhir, untuk bisa tekun, untuk bisa tahan uji, untuk bisa menghasilkan pengharapan, tetaplah fokus kepada Tuhan. Dengan fokus kepada Tuhan, kita akan tetap dapat bersuka cita. Apa yang menjadi problem saudara pagi hari ini? Apakah saudara melewati hari-hari saudara dengan gerutu omelan, ngersulo, merasa Tuhan gak cinta sama aku? Mungkin ada di antara saudara yang merasa pagi ini datang dengan rasa sajane aku ngono kok aras-arasen. Tapi aku wis diteleponnya mbak Pak Demi balak-balik, dikunjungi, sungkan aku. Ya, mungkin ada gitu, lari dari kenyataan yang ada. Padahal saudara harus tahu, tadi WL tadi ngomong, tahun ini mungkin tahun ke depan itu adalah tahun yang penuh dengan kesulitan. Secara global dunia ini mengalami kesulitan. Dan Alkitab sudah katakan saudara. Alkitab katakan bahwa di zaman-zaman akhir akan timbul masa-masa sulit, masa aniaya, dan kasih kepada sesama akan berkurang. Maka jangan heran, membunuh itu hal yang biasa bagi beberapa orang. Blas saya. Jangan heran, Alkitab sudah ngomong. Lah tapi kenapa Pak, kok kita masih tetap perlu untuk mendoakan? Saya sering kali tanya itu, untuk apa? Untuk apa ngabarkan Injil? Orang di Alkitab ya ngomong kok. Nah ini kelirunya. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang berdaulat. Amin. Dan di dalam kedaulatannya Tuhan kasih perintah A, B, C, D. Tuhan tidak pernah menjelaskan kenapa harus melakukan ini, kenapa harus melakukan itu. Di dalam hal penginjilan, menyelesaikan amanat agung, tugas kita adalah cuma pergi, beritakan, kabarkan Injil, dan kalau ada yang memberi diri silakan dibaptis. Cukup. Urusan, loh kan Tuhan milih, loh Tuhan tidak milih, loh lah kenapa harus semua memberitakan Injil? Tidak borong nanti semua kan juga binasa. Itu bukan urusan kita. Urusan kita sekarang adalah pergi beritakan Injil. Perkara siapa yang selamat, siapa yang diselamatkan, siapa yang enggak, bukan urusan kita. Gitu ya. Pergi beritakan Injil, enggak usah pakai tanya-tanya. Pergi menjadi terang bagi bangsa-bangsa, pergi menjadi terang buat bangsa, enggak usah pakai tanya-tanya. Loh, lah kalau begini, lah kalau ngene piye? Loh, lah kok nek ngene piye? Enggak perlu. Lakukan saja, itu perintah.
Amin. Mematuhi kebenaran firman Tuhan itu lakukan saja. Begitu, ya. Nah, terus semuanya berdampak di keluarga, pelayanan. Tadi saya sudah ceritakan. Males. Ogah-ogahan. Tapi saya yakin pelayan di sini semua setia. Nah, lihat muda-muda semua Pak ya. Ini generasi penerusnya gereja di tempat ini. Tiap minggu ya ini yang main ya Pak ya. Oh ganti-ganti loh, coba ganti-ganti loh. Artinya yang muda-muda ini kan banyak ya. Luar biasa kan. Nah kalau sampai ini tidak tekun, nah nanti hilang. Nah yang muda-muda harus tekun ya. Oke. Saudara, jalan orang Kristen, jalan kekristenan itu adalah jalan yang sempit. Kalau bagi agama yang lain, jalan agamanya adalah jalan lurus. Ya, kalau jalannya orang Kristen itu jalan sempit. Ini penting. Lah nek sempit, gak tekun, bisa masuk gak? Waduh, antri ya, males es, engko-engko ae. Nah, loh, antri lagi. Saudara mau dosa, enggak cukup. Tapi kita mau tekun, jalan sempit, ya dilewatin. Nah, kekristenan adalah jalan sempit. Kenapa harus sempit? Karena ada pengharapan yang luar biasa di depan kita. Pengharapan akan kemuliaan. Lah itu caranya bagaimana? Dibutuhkan sukacita. Menuju kepada pengharapan dibutuhkan sukacita. Kalau menuju ke pengharapan cuma ngedumel, ngomel toh aja, enggak dapat pengharapan itu. Menuju pengharapan dibutuhkan keadaan yang namanya bersukacita. Karena kita tahu jalan kekristenan adalah jalan sempit. Geragal-geragal toh di situ. Naik gunung, turun gunung, makadam. Enggak selalu beraspal, hot mix begitu seperti jalan tol. Kekristenan kita di tahun 2023 akan banyak diwarnai oleh ini. Dan setiap orang nanti akan ada sendiri-sendiri penderitaan dalam mengikut Yesus. Tetap bersukacita. Amin. Diselamatkan untuk menjadi terang bagi bangsa. Saya cuma kasih 3, dimulai dari bawah. Perhatikan, setelah saudara ditebus untuk satu tujuan, tadi itu menjadi terang bagi bangsa, saudara diminta menyelesaikan amanat agung. Dan setelah saudara menyelesaikan amanat agung, saudara akan menerima penggenapan pengharapan itu. Amin. Dan caranya bagaimana? Tadi sudah tahu. Maka yang terakhir, memasuki tahun 2023 ini, mari jadilah terang dimanapun saudara berada. Dan itu sulit, tetapi Tuhan meminta kita tetap bersukacita karena ada pengharapan yang akan kita terima. Lah caranya bagaimana bersukacitanya? Tetap tekun di dalam penderitaan. Karena ketekunan menghasilkan karakter yang tahan banting, tahan uji. Dan dari situ tetaplah berfokus juga kepada Allah. Saudara disebut fokus kepada Allah, tapi saudara enggak tekun, itu namanya enggak fokus. Saudara fokus kepada Allah, tetapi saudara tidak mempunyai karakter yang baik, itu juga enggak fokus kepada Allah. Amin. 3 hal ini yang saya beri. 2023, mari tetap fokus kepada Allah dan tetaplah tekun dalam penderitaan yang dijalani. Karena dari ketekunan menghasilkan tahan uji. Dan dari tahan uji kita akan menerima pengharapan, akan menerima kemuliaan yang dari Allah. Amin. Mari renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Oh Yesus.
Pagi hari ini saya ingin mengajak kita merefleksikan sebentar. Bagaimana kehidupan saudara selama ini? Sudahkah saudara bertekun? Sudahkah saudara tahan uji? Sebagai bukti bahwa saudara mengasihi Dia. Yesus Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Sekali lagi katakan, selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Nyanyikan pujian ini sekali lagi. Mari buka hati saudara pagi ini. Biarkan Tuhan melihat, Tuhan meneliti, memeriksa hati kita, dan menilai. Tak ada yang tersembunyi bagi, karena telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Sekali lagi katakan, telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan yang tak pernah habis di hidupku. Oleh sebab itu, ya, sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tahun 2022 kemarin adalah tahun untuk kita bertanding tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dan sekarang tahun ini Bapak Gembala sudah menetapkan ini adalah tahun kemenangan buat kita.
Kemenangan di dalam segala hal. Ada masa sulit, tetapi justru sebaliknya mari kita bersikap seperti Paulus. Justru kita menang di dalam hal itu. Bukan bicara menang secara berkat, tetapi menang di dalam hal iman kita. Karena kesulitan yang akan datang ini akan menggerogoti iman kita. Oleh sebab itu, masihkah kita mau maju mundur dalam mengikuti Kristus? Maka tahun ini tahun kemenangan, saya setuju. Bagaimana caranya untuk bisa menang? Tetap tekun, tahan uji, dan ada pengharapan di depan kita. Tetap fokus kepada Allah. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Terus berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Firman-Mu sudah selesai dibagikan Tuhan. Biarlah kami yang mendengar pagi hari ini, jemaat di tempat ini, meresponi kebenaran ini dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus, gerakkan hati kami, hati jemaat-Mu ini. Roh Kudus, beri kekuatan untuk jemaat-Mu ini, untuk menjalani tahun ini dengan penuh ucapan syukur, penuh sukacita, dan tetap fokus kepada Allah sendiri, Tuhan Yesus yang sudah sangat baik buat kami semuanya. Roh Kudus mengingatkan kami bahwa kami harus bermegah di dalam setiap kesulitan hidup yang kami jalani. Dalam iman kami mengiring Yesus, kami harus mengalami kesengsaraan, penderitaan. Tetapi biarlah Roh Kudus beri kekuatan untuk kami untuk boleh bersukacita menjalaninya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu ini. Dengan bersukacita kami akan mampu menjadi terang buat bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu ini. Tuhan memberkati jemaat di tempat ini, GPI Diaspora Karanganyar Tuhan. Hikmat, akal budi, kebijaksanaan, kekuatan, kesehatan untuk Pak Demi sekeluarga bersama dengan istri. Tuhan memberikan kekuatan dalam pengembalaannya di tempat ini. Semakin hari semakin indah dan berkenan di hadapan-Mu. Para pengurus yang sudah ditetapkan, para pengurus yang sudah diberikan tugas, boleh menjalankan semua tugasnya dengan sepenuh hati. Karena mereka mencintai, mengasihi pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, para pelayan-Mu di tempat ini, pemusik, pemuji, semuanya dalam tangan Tuhan, dalam kasih setia-Mu. Jemaat di tempat ini juga dalam kasih setia-Mu. Apa yang mereka kerjakan di hari-hari mendatang ini, Tuhan berkenan dan Tuhan memberikan berkat buat mereka. Dan mereka juga tetap menjadi saksi, menjadi terang buat bangsa, buat lingkungannya dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat semuanya ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua berkata, amin. Bapak terima kasih buat rangkaian acara hari ini, kami sangat diberkati. Istimewa Tuhan menerima, mencium bau harum yang dihasilkan oleh korban anak-anak-Mu. Hati, pikiran, perasaan, karakter kami tahun ini di mana kami akan masuk dalam sebuah kemenangan tahun yang memberikan kepada kami kemenangan. Karena kami tahu penderitaan itu akan menghasilkan pengharapan bagi kami. Dan pengharapan itu harus kami pertahankan. Dan penderitaan itu bukannya satu masalah bagi kami. Justru itu adalah bahan ujian bagi kami. Untuk kami naik kelas. Terima kasih, kami pulang. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami pulang dan kami menikmati hal-hal yang luar biasa. Mulai hari ini bahkan sepanjang hari ini, sepanjang minggu kami ada di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan.
hamba-Mu berdua akan kembali ke Surabaya. Tuhan juga tolong dalam pelayanan mereka. Tuhan akan memberkati pekerjaan mereka dan pakai mereka dimanapun Tuhan bawa untuk menyampaikan, baik itu lewat seminar, lewat khotbah-khotbah minggu. Tuhan tolong dan Tuhan memberkati mereka semua. Terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Sebentar juga kami akan berangkat ke Malang untuk melakukan pelayanan. Tuhan tolong, Tuhan memberkati perjalanan kami. Kami percaya kami datang untuk jadi berkat. Sampai sore kami akan menerima apa yang menjadi program dari Gereja Bethel Indonesia Diaspora Sejahtera. Kami akan diurapi untuk masuk tahun yang ke depan. Tahun ini kami percaya Tuhan akan tolong dan memberkati kami semua. Seluruh pelayan Tuhan, Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Jam-jam ibadah sepanjang minggu ini juga Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Mari kita angkat tangan kita ke atas dan kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi hari ini, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat. Yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus. Kiranya boleh turun menyertai, bahkan memberkati kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Pulanglah dengan membawa pulang berkat, baik itu berkat rohani maupun jasmani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, Seringnya kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.